satu-satunya di Indonesia negara di mana ketika kita menjadi korban begal, kita kejar begal, begalnya celaka, seketika itu juga kita berubah status menjadi tersangka. Baru di Indonesia. Pergi kalian ke Bangladesh, nggak ada. Pergi kalian ke Zimbabwe, nggak ada. Kalian pergi ke Nepal juga nggak ada. Baru di Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Kejadiannya di Sleman, ya, seminggu yang lalu. Dan ini membuat heboh netizen. Ya, karena apa? Netizen kesal dong, ya. Kan, dan netizen sudah mulai berpikir, nanti kalau misalnya begal, ada apa-apa di jalan, contohnya begal, biarin aja. Gak usah dikejar. Nanti kalau dikejar, kita jadi tersangka deh. Percuma. Ya kan? Itu dia. Ya, kita dengar sendiri yo. Jambret meninggoy. Korbannya jadi tersangka. Kronologinya gini. Jadi ada Pak Sutri lagi berbarengan, si istri naik motor dan suami naik mobil. Karena kebetulan ketemu di jalan, mereka niatnya pulang bareng. Tapi tiba-tiba ada dua pria berboncengan yang tiba-tiba ngejambret si istri. Ngelihat hal ini, jelas sebagai suami nggak bisa tinggal diam. Dikejarlah. Ketika proses pengejaran ini, si suami yang bernama Hogi mepet motor penjambret itu supaya berhenti sampai 3 kali. Tapi kemudian si penjambret malah oleng dan meninggoy nabrak pembatas jalan. Mungkin kalian ngiranya bakal happy ending, tapi kagak. Justru kepolisian Sleman malah menetapkan si suami korban sebagai tersangka dengan alasan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Sang istri jelas gak terima dan gak mau suami yang membela martabatnya di penjara. Awalnya pihak kepolisian ngasih ruang mediasi sebagai bentuk restoratif justice. Bahkan sang istri yang bernama Arsita ini rela membayar uang santunan berapapun yang keluarga jambret itu mau. Gila kan? Tapi kesepakatan damai gak tercapai. Entah karena keluarga jambretnya gak mau atau gimana, soalnya kepolisian gak ngejelasin secara jelas alasannya. Akhirnya, sampai sekarang proses hukum terus berlanjut. Bahkan Pak Hogi ini sampai dikasih gelang GPS jadi tahanan kota. Menurut kalian sendiri gimana? Adil gak hukum ini? Jambret. Luar biasa kan? Coba bayangkan kalian. Yang dijambret ngasih santunan sama penjambretnya. Yang dijambret ngasih santunan sama keluarga penjambret. Luar biasa. Ada pembunuhan. Nah, ini korban pembunuhan ini, biar tahu kalian, korban pembunuhan udah mati contohnya, ya kan? Nah, keluarga yang dibunuh ini ngasih santunan kepada yang membunuh. Masuk akal? Ya kan? Nah, ada pencurian, korban pencurian. Pencurian sepeda motor, pencurian emas, pencurian mobil, pencurian apapun itu, ya kan? Setelah itu biar tahu kalian, nah ini korban pencurian udah dicuri mobilnya, harus ngasih santunan kepada yang mencuri mobilnya. Hebat, tepuk tangan, tepuk tangan. Baru ini ku tengok kayak gini, bah, luar biasa. Jadi ini ada seorang ibu, ya, dia naik sepeda motor, ini suaminya, kan begitu, ya, lagi naik mobil, ya, bayangkan kalian, istri jalan dijambret, otomatis dong. Insting sebagai seorang suami harus kejar itu jambret. Apapun yang terjadi, kejar, tabrak, kalau perlu matikan. Kan begitu? Ya, ini dilarang. Dilarang. Kronologis dari awal ya, Mas. Itu kan, jadi saya kan supplier jajan pasar ya, Mas. Jadi saya ngambil jajan pasar yang ada di area Pasar Patok. Suami saya itu mengambil jajan pasar di area Berbah. Nah, karena tempatnya agak berjauhan, saya memutuskan untuk saya naik motor dan berangkat lebih pagi. Suami saya sekalian siap-siap mau berangkat kerja, suami saya bawa mobil, sekalian ngambil jajan pasarnya itu. Suami saya dari area Berbah, saya dari area Pasar Patok. Secara tidak sengaja itu saya dan suami bertemu di jembatan layang, Mas. Secara nggak sengaja. Iya, Nji. Jembatan layang Janti itu nggak ketemu, secara nggak sengaja ketemu, suami saya ngasih kode klakson aja, Tin, gitu. Hotel Next itu atau jembatan Transmart itu ada orang berboncengan mepet saya di sebelah kiri saya. Pertama kali dulu itu saya kira malah begal payudara, Mas, karena pada waktu itu masih viral kan. Ini kenapa kok mepet? Jadi saya masih fokus naik motor ke depan. Tapi ngerasa curiga ya? Iya, jadi mepet itu, tapi jedanya itu hanya beberapa detik loh, Mas. Setelah saya nengok ke kiri itu,
tas saya udah di cutter, udah dibawa sama jambretnya itu hanya benar-benar beberapa detik, Mas. Itu saya spontan teriak, jambret, saya bilang gitu. Saya spontan teriak, suami saya yang naik mobil di sebelah saya itu kan spontan ngeliat. Spontan suami saya ngejar itu sama saya lihat, karena saya juga di belakang naik motor kan, Mas. Jadi saya benar-benar lihat kejadiannya. Kejadiannya saya lihat suami saya mepet si jambretnya itu. Jadi dipepet biar berhenti, tapi nggak berhenti, masih dipepet terus sama suami saya biar berhenti sampai jambretnya itu kehilangan kendali dia naik motornya, karena dengan kecepatan tinggi naik ke trotoarnya itu kan agak nggak rata ya, Mas, kalau yang di dekat Transmart itu dengan kecepatan tinggi naik ke trotoar, mungkin kehilangan kendali, nabrak ke tembok itu. Nabrak ke tembok yang dekat bakpia itu, Mas, yang ada muralnya itu saya benar-benar lihat di situ, nabrak tembok, terus terpental ya, Mas, terpental ke jalan itu. Agak lama ya, Mas, karena kan pada waktu kejadian itu saya sama suami itu dibawa ke Polres itu untuk dimintai keterangan di unit reskrim. Ya, di unit reskrim dimintai keterangan sebagai saksi dua-duanya. Saya sebagai korban, suami sebagai saksi. Pada waktu di reskrim itu dimintai keterangan. Untuk kasus penjambretan. Iya, untuk kasus penjambretan. Sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore sudah selesai, kami diperbolehkan pulang. Dikatakan bahwasanya kasusnya ini gugur karena udah selesai lah, saya nggak tahu bahasanya apa. Intinya udah selesai karena jambretnya mati, katanya gitu. It's okay, kami dibolehkan pulang gitu. Setelah dibolehkan pulang itu jeda berapa ya, Mas, sekitar kurang lebih 1 minggu, saya lupa tepatnya berapa. Kurang lebih beberapa hari sampai 1 minggu itu kami ditelepon untuk dimintai keterangan di bagian lantas gitu. Untuk kasus kecelakaannya? Iya, untuk kasus kecelakaannya. Kemudian kami datang ke lantas memenuhi panggilan Pak Polisi itu, kami dimintai keterangan masih sebagai saksi. Saya sebagai saksi, suami saya juga masih sebagai saksi. Itu selang berapa bulan ya, saya lupa itu. Tapi kami masih kontak terus sama penyidiknya. Masih kontak terus untuk perkembangan kasusnya itu. Selang berapa bulan itu kami dipanggil lagi. Terus bahwasanya suami saya dinyatakan sebagai tersangka gitu. Oke, ada pihak yang udah mendampingi kami juga. Terus setelah itu yang dilakukan suami saya setelah ditetapkan jadi tersangka itu hanya wajib lapor, Mas. Wajib lapor seminggu sekali untuk hari Senin. Polres ya? Iya, ke Polres. Iya, itu wajib lapor. Sambil kami menunggu prosesnya berjalan. Gitu. Karena pada waktu itu pas pelimpahan kasus, jadi katanya Pak penyidiknya itu sudah selesai, berkasnya saatnya pelimpahan ke kejaksaan gitu. Oh iya, saya juga manut apa yang sudah disampaikan ke Pak penyidik, saya derek ke kejaksaan. Tapi dari awal tuh saya sudah sampaikan, Pak, saya takut ini nanti suami saya ditahan nggak ya? Oh enggak, katanya gitu. Terus dilimpahan ke kejaksaan itu, jadi setelah dibaca BAP-nya itu gini, ini Bapak harus ditahan dulu gitu. Kapan itu, Pak? Ya pas pelimpahan hari Rabu itu. Kemarin itu ya? Iya. Kemarin itu ya? Ya. Terus saya nggak mau, saya terbawa suasana masih. Saya nggak mau karena suami saya bukan kriminal, suami saya pure membela saya kejadiannya dan benar-benar tidak ada unsur kesengajaan. Suami saya itu spontanitas. Itu setelah saya mohon ke pihak kejaksaannya itu, suami saya akhirnya dijadikan tahanan kota, tidak jadi ditahan. Oke, dengan penjaminan ya? Iya, dengan penjaminan dan dengan surat yang diberikan oleh PH itu, bahwasanya suami saya hanya dijadikan tahanan kota. Cuman ya yang mendorong saya untuk curhat ke sosial media itu karena apa ya, Mas, saya ngerasa saya benar-benar ada di situ dan saya nggak ngelihat suami saya melakukan kesengajaan gitu loh, Mas. Suami saya benar-benar cuman mepet si jambretnya biar berhenti, bisa ngambil tas saya lagi,
Atau minimal kalau jambretnya udah ngelemparin tasnya saya itu udah deh. Nyala aja gitu. Iya gitu. Jadi saya yang ngerasa sebagai istri, saya ngerasa ini nggak adil buat suami saya gitu loh Mas. Aku nggak bisa bayangkan nantinya biar tahu kalian, ini istriku, ini aku bawa mobil kan begitu. Ma hati-hati ya ma, nggak nyampe 10 meter datang jambret. Ya kan gitu. Istri udah teriak-teriak jambret, 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 pak tolong jambret. Gak usah mah, nanti jadi tersangka aku mah. Gimana sih papa ini? Biarin aja mah. Kejar pak, nggak usah mah. Patok kejar pak, jangan mah nanti ditangkap polisi kita. Dari sini sebetulnya ya berarti hukum ini nggak ada yang jelas. Di mana kita korban bisa menjadi tersangka seketika hanya karena satu peristiwa. Pembelaan diri. Itu pembelaan diri dalam rangka mempertahankan harta benda milik kita sendiri. Suaminya jadi tahanan kota. Dikasih gelang di kakinya, gelang GPS. Tahanan kota. Wah, kayaknya jadi jambret ini jadi alternatif nih. Susah nyari kerja kan? Tahu nggak kalian yang lebih konyolnya lagi? Yang lebih konyolnya lagi, keluarga penjambret menginginkan sejumlah uang sebagai ya ganti rugi oleh karena kehilangan nyawa si penjambret, karena penjambret selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Bayangkan kalian, sejak kapan profesi jambret sebagai salah satu profesi yang dihalalkan menjadi tulang punggung keluarga? Bayangkan kalian, coba, nggak habis pikir aku, keluarga penjambret berani-beraninya minta uang taliasi, uang ganti rugi nyawa. Bagus-bagus lah kawan. Cukuplah sekali ini aja ya, cukup sekali ini aja. Tapi jujur aja aku bilang, ternyata ini kejadian bukan cuma terjadi di Sleman, baru kejadian lagi biar tahu kalian di Medan, di Sumatera Utara. Begitu juga korban penjambretan berubah seketika menjadi tersangka. Kita dengar, ini serius ini. Nih. Kasus seperti yang dialami Hoki Minaya di Sleman, Yogyakarta kembali terulang. Seorang pria bernama Putra Sembiring ditangkap tim Polrestabes Medan pada tanggal 3 Januari 2026 usai sebelumnya menangkap pelaku pencurian ponsel di toko miliknya. Putra dituduh melakukan penganiayaan terhadap pelaku pencurian saat mengamankan mereka. Yang menjadi sorotan, saat Putra melapor, pihak penyidik Polsek Pancur Batu yang diketahui bernama Brigadir Sinto Sembiring menyuruh Putra untuk menangkap sendiri. Orang tua pelaku yang tak terima justru melaporkan Putra ke polisi hingga ia dijadikan tersangka. Masa harus ngadu lagi ke DPR biar kasusnya menemui titik? Bayangkan kalian, ada orang mencuri handphone di toko kita, ya kan? Kita tangkap, ya tahulah kita. Namanya juga kesal, kita kan mungkin kita pukul, ya. Dan tahu kalian pelakunya, orang tuanya ngadukan ini yang punya toko ponsel ke kantor polisi. Ditangkap. Pencuri orang tuanya, orang tua dari pencuri melaporkan melaporkan dari orang yang dicuri tersebut dijadikan tersangka. Paten kali kawan. Paten kali, kukira cuma di Jawa sana terjadi, ternyata di kampung awak pun juga. Bah, jangan coba-coba bos, Medan ini. Keren kan? Keren lah. Di mana apa dulu dong Indonesia? Waduh, bayangkan kalian coba, pencuri datang, apa reaksi daripada yang dicuri? Ya, entah rumah, entah toko yang dicuri. Pasti kita akan mempertahankan harta benda kita. Dengan cara apa? Pasti kita melakukan dalam tanda kutip kekerasan dalam rangka untuk menjaga supaya barang kita tidak dicuri. Kan begitu. Entah kita pakai atu-atunya itu, pakai tangan kosongnya itu, atau pakai parang. Yang penting jangan sampai terjadi tindakan pencurian terhadap barang-barang yang kita miliki. Kan begitu. Kan bodoh namanya. Contohnya ada pencuri. Datang pencuri. Ya kan? Begitu datang. Datang dia. Mau nyuri yang mana?
Hah? Mau nyuri yang mana? Yang ini? iPhone? Samsung? Atau Oppo? Yang mana? Tunggu dulu ya. Mau dibikinin kopi dulu? Sebelum nyuri, bikinin kopi. Hah? Gak apa-apa nanti. Gak apa-apa. Saya pun juga kan gak akan mungkin melakukan penganiayaan terhadap pencuri. Nanti saya masuk penjara. Ditetapkan jadi tersangka, repot urusannya kan? Kena pasal-pasal penganiayaan kan? Mau kopi? Kopi susu? Hah? Kopi yang tipis atau susu yang tipis? Hah? Mau apa? Teh susu? Tehnya yang tebal atau susunya yang tebal? Atau susu aja. Susunya double. Hah? Double. Susunya tebal dua-duanya susunya. Mau duduk. Silakan duduk. Nanti dulu mencurinya. Nanti tunggu selesai susunya, minum baru curi. Oh, enggak apa-apa. Enggak masalah. Sama saya enggak masalah. Daripada saya jadi tersangka kan? Ya lebih baik ya saya biarkan saja. Jadi tersangka repot. Saya masuk penjara. Lah, bagaimana saya dengan keluarga saya? Ya enggak apa-apa. Aman. Masa harus kayak gitu? Yalah, Bapak polisi tolonglah dulu. Memang betul ya. Kepolisian mengatakan bahwasanya ada tindakan kesengajaan ya di dalam berlalu lintas. Itu yang diterapkan sama Hogi tadi yang di Sleman tadi. Nah, sekarang masalahnya Hogi itu sedang dalam rangka menjaga harkat martabat dan juga menjaga harta bendanya. Dan itu juga diatur oleh undang-undang. Jangan salah. Masa kayak gitu. Ini kita dengarkan dulu. Ditentukan bahwa perkara ini masuk not where assess atau pembelaan yang tidak berimbang. Maka dari itu penyidik memulai bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melanggar hukum, kemudian dilakukan penyidikan. Penyidikan itu juga kita sudah menunggu proses mediasi yang kita lakukan, menawarkan kepada para pengacara masing-masing atau PH masing-masing untuk dilakukan mediasi dengan baik. Tapi karena tidak ada hasil titik temu. Sebentar dulu. Jambret sewa pengacara. Jambret sewa pengacara. Wah, luar biasa nih. Keren nih. Wah, nanti ini kalau bukan selain jambret, ada pemerkosa pakai pengacara juga. Luar biasa, mantap. Pedofil pakai pengacara. Keren. Ya Opung Parbelak, ya walau bagaimanapun juga, setiap pelaku pidana berhak untuk didampingi oleh pengacara. Betul itu, betul. Apa salahnya rupanya? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jambret pakai pengacara, nggak masalah. Ya kan sekarang begini, ya kita nggak permasalahkan ya kuasa hukumnya, ya terserah. Ya paling nanti yang jelek pengacaranya sendiri. Yuk, ngebelain jambret. Kan begitu kan? Sekalian dong bela koruptor. Jelas berapa duitnya. Jambret sewa pengacara. Ya jadi ini dari kepolisian sendiri mengatakan bahwasanya ada pembelaan yang tidak berimbang. Begini ya. Korban naik motor. Kan begitu. Pelaku penjamretan naik motor. Kan begitu. Ini suami korban naik mobil. Kan begitu. Masa dia harus mesen Grab dulu? Hah? Udah tahu pencurian, penjamretan, masa dia mau pesan Grab dulu? Pesan dulu ah. Pak tolong, bentar, pesan Grab dulu. Dilihat dulu, yang ini tarifnya 15.000, yang ini 12.000, yang ini aja deh. Itu kan nggak lucu kawan. Jadi mau bagaimana? Mau nunggu motor dulu, mau nunggu dikejar-kejar pakai jalan kaki tanpa ada kendaraan. Berimbangnya bagaimana? Pembelaan yang tak berimbang. Lagian begini, apakah ada maksud dan tujuan ya
dari daripada suami korban untuk mengakhiri hidupnya para jambret itu jalan raya, aku rasa enggak. Dia hanya ingin memastikan bahwasanya barang itu kembali ke tangannya. Kan begitu. Spontan dia itu pepet. Kan dipepet katanya 3 kali pepet. Ternyata oleng ini orang. Kan begitu. Dan ternyata menabrak pembatas jalan. Jangan salahkan yang punya mobil, salahkan kenapa harus ada pembatas jalan di situ. Dan juga salahkan jambretnya, kenapa arah larinya kayak yang ada pembatas jalan. Kalau ke arah rumput kan nggak akan begini jadinya. Atau ke sungai bisa langsung nyemplung. Kenapa harus mengarahkan motornya itu ke pembatas jalan? Jadi kepolisian ini tolong dulu ya, jangan hanya keterangan dari saksi dan juga keterangan daripada Pak Hogi itu yang bawa mobil. Minta juga keterangan daripada pelaku penjambretan itu. Udah mati, Bung. Tanya sama dia, kenapa kok bisa mati? Lama-lama bikin kesal juga. Aku kira di sana aja ini kejadian, ternyata juga nyampe ke kampung aku di Medan ini begitu. Bikin malu aja. Nah, ini ya untuk kasus Sleman, biar tahu kalian, ini menjadi perhatian daripada anggota DPR RI. Jadi ku bilang sama kalian ya, kalau misalnya kalian mendapat perlakuan tidak adil, mendapat perlakuan yang tidak adil, baik itu di sekolah, di kantor, di tempat umum ya, dan juga kalian mengalami penjambretan, nggak usah lapor polisi, langsung aja kalian ke kantor dewan. Langsung aja kalian, betul. Kita dengarkan dulu ini. Orang korban jangan jadikan tersangka. Seandainya yang mengejar itu polisi, terus yang meninggal, apakah polisi dipidanakan juga? Kan selama ini nggak pernah polisi ngejar meninggal orang itu, kan tidak dipidanakan juga. Betul. Saya jadi semakin jelas itu bahwa sejak awal bermasalah. Ini kan nggak ada penganiayaan. Betul. Tadi dia main tuduh, katanya ditendang, nggak terbukti. Betul. Keluar jalur, katanya memang karena dipepet. Ya dipepet lah, nama yang ngejar maling. Iya. Gimana menghentikannya? Dalam rangka menyelamatkan harta bendanya. Betul. Lalu dia akhirnya menabrak tembok gitu kan. Jadi kewenangan Bapak betul, Bapak nggak bisa memutus siapa salah siapa benar, tapi kewenangan Bapak ya menyatakan ini ada pidana atau tidak. Betul, sejak awal bisa, Pak. Betul sekali. Ya, memang kewenangan Bapak, tapi secara akal sehat ini bukan tindak pidana. Mestinya sejak awal begitu. Yes. Tentunya kami juga memohon maaf atas permasalahan ini sehingga menjadi perhatian publik. Pada kesempatan ini kami mohon maaf. Kami akan bekerja sebaik mungkin. Minta maaf terus. Gak perlu minta maaf, koreksi diri. Hal-hal kayak gini kan memalukan institusi Polri kan. Harusnya ini gak nyampe ke DPR. Kalau memang ditangani dengan benar. Begitu juga kemarin masalah guru honorer dijadikan tersangka. Aku bahas juga di channel ini, ya, di channel Kita Viralin Aja. Bagaimana seorang guru honorer hanya gara-gara mangkas, menggunting rambut dari salah seorang anak yang sudah berulang kali diingatkan untuk tidak bikin rambut pirang, dipidanakan. Cuman gara-gara apa? Anak toke sawit. Mau sampai kapan? Atau Bapak teman dari keluarga jambret ya? Nanya. Aku nanya, Pak. Gak salah dong nanya. Gak salah dong, Pak. Jadi jangan bikin orang awam, Pak, bingung dengan ketegasan terhadap hukum yang berlaku di bangsa ini, di negara ini, gitu loh, ya. Jangan bikin hukum itu jadi lucu-lucuan. Janganlah kawan. Ini kan jadi lucu-lucuan jadinya. Coba bayangkan ya, ngejar jambret kemarin begitu juga kan? Kalau nggak salah dia akhirnya dibebaskan. Ya, dia dibegal oleh 3 orang. Kan begitu. Oleh karena dia memiliki keahlian ilmu bela diri, ya,
salah satu meninggal oleh karena apa? Oleh karena dia dalam rangka mempertahankan harta bendanya. Jadikan tersangka, bayangkan. Cuma malulah Pak. Aduh, jadi Bapak Mahfud MD, Bapak Jimli Asidiki, ya, ini yang perlu kalian reformasi di dalam tubuh Polri. Hal-hal seperti ini. Kan begitu. Jangan kalian bikin bingung masyarakat begitu loh, ya. Jadi seolah-olah masyarakat udah nggak punya kemampuan lagi, nggak punya daya lagi untuk untuk membela dirinya sendiri, mempertahankan harta bendanya sendiri. Kan aneh ini kalau kayak gini. Nggak berarti nggak ada gunanya kalian itu. Ternyata kita kalau ada polisi ternyata nggak bisa diharapkan, kan kalian nggak mau dibilang begitu kan? Polisi nggak bisa diharapkan. Karena apa? Ketika kita mempertahankan benda kita kejar begalnya, kita jadi tersangka. Tapi aku percaya, ya nggak semua ya kepolisian seperti itu. Anggap aja Bapak ini lagi hilap. Nah, coba bayangkan kalian, terjadi juga kan di Medan seperti itu juga. Jadi nggak tahu aku apa yang menjadi tolak ukur gitu di dalam menetapkan seorang itu jadi tersangka. Nggak ngerti aku. Nggak ngerti. Ya, korban pencurian bisa jadi tersangka. Kalau datang ke rumah kita pencuri, kita matikan. Jujur, aku berapa kali pengalaman datang pencuri ke rumahku. Kalau bisa kumatikan. Ini karena nggak nampaknya orangnya. Itu dia. Jadi jangan sampai masyarakat itu melihat hukum kita itu rancu. Gitu. Nanti lama-lama tindakan pidana yang lain begitu juga. Ada pemerkosaan begitu juga. Ya kan? Yang diperkosa, yang dipenjara. Kan lucu ini. Pembunuhan yang dibunuh di penjara. Pencurian yang dicuri yang dipenjara. Ya kan, penganiayaan yang dianiaya di penjara. Korupsi yang dikorupsi yang dipenjara. Yang mengkorupsi nggak penjara. Luar biasa ini. Jadi minta tolong ya untuk Bapak ya yang ada di Kapolres Sleman, yang ada di Kapolresta Medan Kota. Ini di Medan kalau nggak salah ya. Tolong dulu ya jadikan hal ini menjadi pembelajaran ke depannya. Begitu juga sama polda-polda yang lain, polres-polres yang lain, polsek-polsek yang lain ya. Biar ini jadi gambaran. Dan juga kami juga himbau kepada begal di seluruh Indonesia. Ya, begal di seluruh Indonesia, tolong dulu pelajari hukum. Ya, jadi tolong dulu pelajari hukum sebelum beraksi. Mana aktivitas-aktivitas kalian yang punya celah untuk kalian dibebaskan. Dan kalau bisa korban dari aksi yang kalian lakukan itu, ya itu kalau bisa langsung bisa jadi tersangka gitu loh. Coba cari salahnya dulu, ya. Kalian pelajari dulu ilmu hukum. Kalau bisa kalian training dulu ilmu hukum, ya. Misalnya di dalam kejadian sebuah tindakan pidana jambret contohnya. Nah, kalian kan udah tahu nih kalau misalnya yang dikejar mengalami kecelakaan, maka ya yang mengejar itu yang jadi tersangka, kan begitu? Nah, jadi kalian coba, jadi begitu dikejar ya kan, nah pura-pura kalian pura-pura kalian buang badan kalian, tapi ingat kalau buang badan itu jangan ke kanan karena banyak kendaraan. Ke sebelah kiri badan jalan yang ada rumput gitu. Nah, berguling-guling lah kalian di situ kan? Setelah berguling-guling di situ kalian, ya kalau bisa usahakan ada luka-luka dikit gitu. Agak ada patah tulang dikit. Jangan kencang kali. Kalau misalnya kalian bawa motornya 120 km per jam, kencang kali itu. Ya, agak pelankan sedikit. Ya, 80 km per jam, ya kan? Supaya efeknya nggak terlalu fatal sama kalian. Ya, itu dia. Ya, oke. Aman kan? Dan juga untuk pembegal-pembegal ya
yang contohnya kalian membegal korban, pastikan korban itu tidak memiliki ilmu bela diri. Tanya dulu sama dia, Bang, abang bisa silat nggak? Kan begitu. Abang bisa karate nggak? Kenapa rumahnya, Bang? Nggak, kalau misalnya abang jago silat, biar nggak kami begal. Pastikan dulu, gitu loh. Tanya dulu. Gitu, jangan langsung beraksi, bahaya. Nanti kalian lawan, ternyata dia ahli ilmu bela diri, mati kalian, ya kan? Dia jadi tersangka. Kan begitu, ya kan? Nah, kalian udah kan tahu triknya, ya kan? Ya, jadi kalau misalnya kalian jadi korban, wah, usahakan kalian itu jangan bawa senjata tajam. Nanti senjata tajam itu dibikin untuk membunuh kalian. Tangan kosong aja kalau mau begal. Ya kan, tangan kosong. Wah, rampas barang dari dia itu. Wah, dipukuli, tok, lapor polisi. Tindakan apa? Terjadi penganiayaan terhadap kami gitu. Kami baru mau melakukan jambret, Pak, tapi langsung dianiaya. Gitu laporan kalian. Oke? Jadi kalian pokoknya pelajari hukum ya. Bagaimana supaya kalian tidak terjerat nanti ketika kalian melakukan tindakan pidana. Iya. Ya. Ini saranku aja ini ya. Mudah-mudahan didengar ya. Kalau untuk kepolisian, saya rasa kepolisian sudah bekerja dengan profesional. Udah cukup. Gimana perasaan Bapak? Ya, yang dipanggil ke Komisi 3 itu aman? Ada aja memang ya. Jadi itu dulu dari Pompar Bela. Ya, itulah berita tentang bagaimana korban ya dengan sekejap mata bisa berubah menjadi tersangka. Oke, itu dulu dari Pompar Bela. Salam NKRI, NKRI harga mati.